Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kembali bertemu lagi di dalam kultum singkat ini setelah beberapa lama tidak bertemu. Apa kabar Bapak Ibu? Kita sekarang berada di tanggal berapa Ramadan? Ingat? Malam 18. Ya, malam 18. Artinya sekitar 2 malam lagi kita memasuki 10 hari terakhir. Dan saya ingin memanfaatkan momen Bapak Ibu, karena ini weekend terakhir sebelum masuk 10 hari terakhir. Jadi saya manfaatkan momen ini mumpung agak rame buat nyampein resep-resep menggapai Lailatul Qadar. Siap Bapak Ibu? Nah, pertama, kenapa dulu? Kenapa kita sebagai muslim harus mencari yang namanya Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri, maksudnya beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana kita tahu, kita semua itu pergi menuju kematian. Masing-masing dari kita terus berjalan menuju kematian, dan kita akan menjalani yang namanya timbangan amal. Nah, jadi gimana caranya? Pas timbangan amal nanti, dosa-dosa kita yang udah diampuni itu udah banyak gitu, sehingga dosa-dosa kita tidak memberatkan kita. Nah, makanya di kesempatan-kesempatan ini seperti Lailatul Qadar kita mencari ampunan. Nah, langkah pertama adalah dengan menjaga sholat wajib secara berjamaah, terutama isya dan subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah, faka'annama qoma nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia beribadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, faka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Dan kaidahnya, pokoknya kalau ada ibadah wajib dan ibadah sunnah, selalu ibadah wajib kita pentingin. Yang kedua, menjaga sholat taraweh berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai imam itu pergi, maka ditulis untuknya ibadah semalaman. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kita sholat witir dengan imam atau kita tunda sholat witir karena nanti mau tahajud? Tentu saja jawabannya mending witir sama imam. Berdasarkan hadis ini, untuk Ramadan mending witir sama imam. Kalau nanti mau tahajud, gak apa-apa tahajud tanpa witir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu saja membaca Al-Quran. Dan ini saya kasih paling minimalnya Bapak Ibu. Yang mudah aja kita mah. Paling minimalnya baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa Pak Bu? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Gimana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di dalam suatu malam, maka itu telah mencukupinya. Sebagian dari kita mungkin udah hafal ya, dari Amanah Rasul sampai akhir surah Al-Baqarah. Yang belum hafal, hafalin karena itu pendek. Setaralah sama ayat kursi. Nah, itu. Baca 2 ayat terakhir
surah Al-Baqarah, paling minimalnya. Oke, mau next level, ini yang keempat, next levelnya. Baca Al-Quran, paling minimalnya 100 ayat. Berapa Pak Bu? 100 ayat. Kenapa harus 100? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bimi'ati ayah fi lailah kutibalahu kunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, ditulis baginya ibadah semalam suntuk. Nah, kalau mau ngehack Bapak Ibu sekalian, boleh dihack, cari ayat-ayat yang pendek. Pokoknya udah 100, udah bebas. Yang penting 100 ayat itu targetnya di 10 hari terakhir nanti ya. Siapa Bapak Ibu? Insya Allah terakhir. Yang kelima, perbanyak doa. Dan doa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang disampaikan Rasulullah kepada Aisyah saat Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus perbanyak aku baca?" Baca doa ini. Pendek Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf dan Engkau mencintai rasa maaf, maka maafkanlah aku. Coba kita review lagi Bapak Ibu, review. Yang pertama apa? Jaga sholat wajib berjamaah, terutama Isya dan subuh. Yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu, taraweh berjamaah sampai imam pergi. Kemudian yang ketiga, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mau next level lagi, yang keempat, berapa ayat minimal? 100 ayat. Yang terakhir doa, dan doa yang disyariatkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bonus deh Bapak Ibu, bonus. Ini saya kira paling gampang dari semuanya. Ini paling gampang bagi Bapak Ibu semuanya, paling gampang nih. Bonus yang terakhir, yaitu adalah sodakoh. Kan kita gak butuh effort banyak ya untuk, kalau ibadah kan ada effortnya, tenaga. Jadi siapin budget, ini saran saya, siapin budget untuk khusus sodakoh 10 hari terakhir. Katakanlah budgetnya 1 juta katakan. Artinya 100.000 satu malam. Apalagi dengan kemudahan sekarang, kita tinggal transfer. Misalnya kita pilih 10 orang di antara kerabat kita atau siapapun yang bisa ditransfer. Beres taraweh, transfer 100.000. Beres taraweh, transfer 100.000. Budget 1 juta tuh, 10 hari terakhir. Jadi setiap malam di 10 hari terakhir kita sodakoh. Karena akan beda nilainya, kita sodakoh pada malam itu sama di waktu-waktu yang lain. Bayangin aja, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Kita mulai sholat tarawih kita.